Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kilo Putri Maireni dari kelompok KK8. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Gallo yang berjaga pada malam hari ini. Saya bicara dengan Pak siapa? Pak Eko ya, usianya berapa Pak? 35 tahun. Untuk alamatnya di Ngenuk ya. Jadi Pak, nanti saya akan melakukan tindakan injeksi atau penyuntikan di beberapa daerah pada bagian tubuh Bapak, yaitu nanti ada injeksi intradermal, kemudian ada injeksi intravena, lalu ada injeksi intramuskuler, dan ada injeksi subkutan. Jadi nanti akan terasa sedikit kurang nyaman ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Oke, jika bersedia Bapak bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Saya akan izin untuk cuci tangan dan menggunakan handscoon ya Pak. Untuk alat yang digunakan pada tindakan injeksi sendiri, di sini ada handscoon, kemudian ada alcohol swab, ada tourniquet, terdapat plester, spuit, dan ada obat yang akan diinjeksikan. Pak, yang pertama saya akan melakukan tindakan injeksi pada bagian intradermal, yaitu pada bagian lengan bawahnya di sebelah sini. Yang pertama saya akan lakukan disinfeksi terlebih dahulu menggunakan alcohol swab, yaitu dari sentral ke perifer. Sudah, kemudian saya akan mengaspirasikan obatnya ke dalam spuit. Sudah, saya akan membuang udara yang ada di spuit tersebut. Kemudian saya akan melakukan tindakan injeksinya, yaitu dengan cara lubang jarumnya mengarah ke atas dengan kemiringan pada injeksi intradermal sendiri itu 15-30 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Pak. Kita masukkan secara perlahan, kemudian kita aspirasikan sedikit, lalu kita dorong obat atau masukkan obat secara perlahan sampai habis, yaitu jika prosesnya berhasil akan muncul adanya indurasi. Jadi jika sudah, bisa kita tarik dari jarumnya secara perlahan sambil kita menggunakan alcohol swab. Kemudian kita bisa buang dari peralatan yang sudah digunakan ke tempat sampah khusus. Baik Pak, untuk tindakan injeksi pada intradermalnya pada lengan bawah sudah selesai. Selanjutnya akan ke tindakan selanjutnya. Saya akan melakukan tindakan injeksi pada intravenanya, yaitu pada bagian vena di lipatan sikunya, yaitu di fossa anterokubiti. Yang pertama saya akan memasangkan tourniquetnya terlebih dahulu. Kita pasangkan di atas dari venanya. Jika sudah, kita bisa tolong digenggam Pak ibu jarinya ya. Kemudian saya akan melakukan perabaan pada bagian venanya. Jika sudah ditemukan vena yang akan dilakukan injeksi, bisa kita disinfeksi menggunakan alcohol swab, yaitu dari sentral ke perifer. Sudah, kemudian kita akan aspirasikan obat ke dalam spuit. Sudah, kita buang sedikit udaranya, kemudian kita regangkan dari kulitnya menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Kita masukkan dari jarumnya mengarah ke atas untuk lubangnya dengan kemiringan itu 30-40 derajat, 45 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, kita aspirasikan sedikit, kemudian kita lepaskan dari tourniquetnya dan ibu jarinya dilepaskan, jangan digenggam ya Pak. Saya akan memasukkan dari obatnya secara perlahan sampai habis. Kemudian jika sudah, akan saya lepaskan dengan cara menekan dari jarumnya menggunakan alcohol
swab biar tidak terjadi perdarahan. Kemudian kita tekuk dari tangan pasien, bisa ditahan ya Pak. Kemudian jika sudah, bisa kita tutup bagian yang dilakukan injeksi menggunakan plester. Ini sih ya Pak. Sudah. Kemudian alat-alat yang tadi digunakan seperti jarum suntik, alkohol swab dan injeksinya itu bisa dibuang ke tempat sampah yang khusus. Baik Bapak, alhamdulillah untuk pemeriksaan untuk injeksi di bagian intravenous sudah selesai. Kita akan lanjut ke pemeriksaan selanjutnya ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan injeksi pada injeksi subkutannya, yaitu di bagian lengan atas, di muskulus deltoidnya di sebelah sini ya Pak. Kemudian saya akan sterilkan terlebih dahulu pada daerah yang akan dilakukan injeksi, atau kita disinfeksi terlebih dahulu menggunakan close swab dari sentral ke perifer. Setelah itu kita aspirasikan obat ke dalam fluid. Kemudian kita buang udaranya. Lalu kita akan menginjeksikan obat tersebut pada bagian muskulus deltoidnya dengan cara nanti kita seperti cubit dari kulitnya agar lebih menonjol. Misi ya Pak. Untuk lubangnya sendiri menghadap ke atas dengan kemiringan 45 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, kita aspirasikan sedikit. Kemudian kita masukkan secara perlahan dari obatnya sampai habis. Kemudian kita tarik secara perlahan dari jarumnya dengan cara menekan menggunakan alkohol swab. Sudah untuk injeksinya. Kemudian kita bisa membuang dari peralatan yang sudah digunakan ke tempat sampah yang khusus. Selanjutnya kita akan ke injeksi yang intramuskular ya Pak. Baik, selanjutnya kita akan ke injeksi intramuskular ya Pak, di lengan bagian atas di muskulus deltoidnya. Untuk lokasinya sendiri kita tentukan dari akromionnya terlebih dahulu, kemudian kita lakukan injeksi itu berjarak sekitar 2 jari dari akromionnya. Kemudian kita lakukan disinfeksi atau sterilkan pada daerah yang akan dilakukan injeksi dari sentral ke perifer. Lalu kita injeksikan obat ke dalam fluid. Kemudian kita arahkan lubang jarumnya ke bagian atas dan kita suntikkan secara vertikal atau 90 derajat pada muskulus deltoidnya. Sebelumnya kita regangkan terlebih dahulu dari kulitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita aspirasikan sedikit. Lalu kita masukkan obat secara perlahan sampai habis. Jika sudah, kita bisa tarik secara perlahan dari jarumnya dengan cara menekan dari lokasi injeksi menggunakan alkohol swab. Jika sudah, kita nanti bisa buang dari peralatan yang setelah digunakan seperti sweat, alkohol swab, dan injeksinya itu ke tempat sampah khusus. Baik Pak, untuk tindakan injeksinya sendiri tadi pada 4 daerah di bagian tubuhnya, ada yang intravena, intradermal, terus subkutan dan intramuskular sudah selesai. Terima kasih ya Bapak atas kerjasamanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.